Halo Sobat Gupi, jangan lupa follow Instagram @gupipemula dan subscribe channel Gupi Pemula ya. Dadah! Halo, selamat pagi semuanya. Salam satu air. Halo guys, aku Ciko. Udah kita buka dulu lah ya maskernya biar jeleknya kelihatan. Halo guys, kembali lagi ke channel Gupi Pemula. Oh ya, di masa pandemi ini banyak sekali terjadi perubahan yang menyebabkan orang-orang mulai beradaptasi atau yang disebut juga new normal. Nah, di masa new normal, orang-orang mulai beradaptasi dengan menyesuaikan lingkungan, peraturan, dan juga keinginan ataupun hobi. Ada yang ingin belajar masak ataupun buat kue. Terus ada juga yang ingin belajar berkebun, ada yang ingin belajar untuk membuat podcast ataupun konten di YouTube, ada yang ingin memiliki seli ataupun sepeda lipat, ada juga yang mulai mengoleksi tanaman-tanaman langka seperti kaktus-kaktus kecil ataupun tanaman-tanaman lucu lainnya. Ada yang ingin untuk memulai aquascape ataupun paludarium. Terus ada juga yang ingin mulai memelihara ikan koi, ikan diskus ataupun ikan cupang. Dan ada juga yang ingin memulai untuk memelihara ikan gupi. Nah, beberapa hari ini banyak banget yang DM ke Instagramnya aku ataupun berkomentar di akun YouTube ini. Ayo pelihara cupang kak, kenapa cuma bahas gupi aja tapi nggak bahas ikan cupang? Tolong buatkan video tentang beta juga kak, kan lagi hit sekarang. Ya sebenarnya aku bisa-bisa aja untuk buat video-video tersebut, tapi aku udah terlanjur jatuh cinta sama ikan gupi. Jadi gimana dong? Nah, jadi gini aja deh. Aku bakalan memberikan 10 alasan kenapa harus memelihara ikan gupi daripada ikan cupang. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan selalu support channel ini supaya bisa memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia gupi. So yuk, mari langsung aja kita mulai videonya. 1. Indukan cupang itu mahal dan sulit didapat. Buat kamu yang belum tahu, ikan cupang itu memerlukan modal jutaan, mungkin sampai puluhan juta untuk satu pasangnya. Padahal itu untuk harga yang kualitas menengah loh, bukan yang kualitasnya bagus-bagus banget. Lagi pula, sangat sulit untuk mendapatkan peternak cupang yang mau menjual ikan cupangnya secara pasangan. Rata-rata hanya menjual jantannya aja. Ada tuh kemarin aku coba DM penjual ikan cupang di Instagram. Aku mau beli ikannya sepasang, tapi kata sellernya betinanya nggak dijual. Terus katanya lebih baik dikasih makan ikan predator daripada dijual. Ih, kan bikin kesel. Kenapa sih pada jahat banget? Mungkin karena dia takut bersaing dengan pemula seperti aku kali ya. Padahal kan aku juga pengen coba-coba ternak ikan cupang. Nah, berbeda dengan ikan gupi, kita bisa mendapatkan gupi satu pasang mulai dari harga Rp50.000 sampai dengan Rp500.000 dan dijamin kualitasnya sudah oke-oke banget loh. Kalau kualitas yang mantap-mantap, biasanya kita bisa mendapatkan di harga Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000. Walaupun terbilang penghobi gupi itu lebih sedikit daripada ikan cupang, mencari gupi yang berkualitas bagus tidak terlalu sulit kok. Karena itu, aku pun nantinya mau serius untuk ternak ikan gupi. Kemudian memperbanyak koleksi jenis ikan gupi itu sendiri. Ntar kalau udah banyak kita giveaway kan ya. Mohon doanya ya sobat. 2. Pelihara cupang itu memerlukan banyak media dan soliter. Seperti yang kita ketahui, ikan cupang itu bersifat invasif atau suka menyerang ikan cupang lainnya, bahkan ikan kecil lainnya. Karena itu, ketika memasuki usia 2 bulanan, ikan cupang jantan harus dipisahkan satu persatu biar nggak berantem. Haduh, dasar cowok itu isi kepalanya otot semua kali ya. Nah, kalau ternak atau budidaya ikan gupi tidak memerlukan banyak media atau akuarium yang luas. Karena bisa dilakukan di mana saja, bahkan hanya bermodalkan satu akuarium saja. Dan kalau mau serius beternak pun tidak memerlukan lahan yang luas.
Contohnya, seperti di ruang kosong yang ada di dalam atau halaman rumah, dan tempat lainnya yang tergolong tidak luas. 3. Ternak cupang itu nggak minimalis tempat atau memerlukan lahan yang luas. Nah, kalau tadi memeliharanya butuh tempat atau soliter yang banyak, sekarang ternak ikan cupang memerlukan media yang lumayan luas, minimal ya segede box kulkas gitu. Nah, kalau ikan gupi bisa dibilang memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat, sehingga kita bisa beternak gupi dengan media baskom-baskom cuci piring, tanpa daun ketapang maupun obat-obatan lainnya. Bahkan di wadah yang kecil pun, seperti soliter cupang, si kecil gupi bisa berkembang biak tanpa perlu aksesoris tambahan, seperti filter, aerator, dan lain sebagainya. Bahkan satu media bisa berisi 2 sampai dengan 3 pasang gupi dalam media sekecil soliter ataupun toples kerupuk. 4. Mudah berkembang biak tapi sulit membesarkan anakannya. Ikan-ikan ukuran kecil seperti ikan cupang itu ternaknya emang sangat mudah. Tinggal gabungkan satu jantan dan satu betina yang berusia minimal 3 bulan. Lalu setelah 1 hari kemudian mereka bakalan bertelur. Dan 2 hari kemudian telurnya akan menetas ratusan bahkan ribuan anakan ikan. Nah, yang tersulit dari ikan cupang adalah membesarkan anak-anak yang baru menetas itu tadi. Jika kamu pernah ternak cupang, pasti mengalaminya kan? Kata temanku aja, ikan cupangnya beranak lebih dari 300 ekor. Tetapi ketika dewasa hanya jadi 10 ekor saja. Jadi sisanya mati begitu. Dikarenakan sulitnya mencari alternatif pakan dan membesarkan anakan yang baru netas tersebut. Nah, kalau ikan gupi, ikannya itu mudah dikawinkan. Dan 1 kali kawin, indukan betina yang sudah dewasa bisa hamil sampai 3 kali beranak loh. Itu karena gupi jenis ikan ovoviviform, yaitu bertelur dan beranak, yang artinya pembuahan terjadi di dalam tubuh si betina. Serta setiap 1 kali hamil bisa mengeluarkan burayak sebanyak 20 ekor lebih, bahkan 100-an ekor kalau indukan sudah berumur 4 bulan. Terus perbedaannya yang mencolok lagi dengan ikan cupang, sehabis beranak, anakan gupi bisa langsung makan makanan mereka, seperti kutir, artemia, bahkan pelet halus. Jadi kemungkinan mati dikarenakan kelaparannya akan sangat kecil. 5. Pakan cupang yang ribet dan sulit didapat. Kekurangan dari ikan cupang ya makanannya ribet untuk didapatkan, terutama bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar. Harus live food atau pakan yang hidup dan segar. Contohnya seperti cacing sutra dan jentik yang sangat sulit mendapatkannya di kota-kota besar. Masa harus cari di selokan dulu baru ikannya bisa makan? Ribet amat hidup lo, Pang. Sedangkan pakan untuk ikan gupi itu sendiri termasuk makhluk hidup yang makanannya mudah untuk didapat tanpa perlu merogoh uang yang cukup banyak. Bahkan roti tawar pun mau. Tapi aku tidak menyarankan ya sobat. Pilihan jenis pakannya ada 2. Yang pertama, pakan hidup seperti jentik nyamuk, cacing kecil, infusoria, kutu air, dan lain-lain. Nah, yang kedua, pakan buatan bisa berupa pelet mem, pelet NRD, family, dan pelet-pelet yang dihaluskan, serta banyak lagi macam-macam pakan buatan lainnya. 6. Perawatan cupang yang rumit. Aku ada baca-baca artikel kalau cupang itu harus diajarkan biar terus melawan dan biar ganas gitu ya. Daripada ngajarin ikan berantem, mending belajar membaca aja gak sih? Biar pintar dan berguna buat bangsa. Biar gedenya nanti bisa gantiin anggota dewan yang kerjaannya cuma tidur. Dalam perawatan, ikan gupi tidak memerlukan perawatan yang rumit. Simpelnya,
Cukup menjaga kondisi ikan gupi tersebut nyaman di tempatnya supaya tidak stres dengan memperhatikan kondisi air dan juga pakan yang diberikan. Entar tiap 3 minggu ikannya beranak terus dah. Kalau udah banyak jual deh, jadi duit. Gak perlu minta-minta lagi sama orang tua. Walaupun perawatannya tidak terlalu rumit, tapi pastikan pemberian pakannya tercukupi untuk pagi dan sore hari. Eits, tapi jangan terlalu banyak, ntar airnya jadi kotor. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kualitas air dengan cara mengganti air secukupnya dan menggantinya dengan air baru jika dirasa perlu dilakukan. Ya, minimal seminggu sekali deh diganti 20% airnya. 7. Penjualan cupang yang sulit dan tidak mudah. Walau terbilang banyak sekali penghobinya, pemasaran dan penjualan ikan cupang bisa dibilang gampang-gampang susah. Walaupun terbantu perkembangan teknologi sekarang ini, atau dengan cara memasarkannya secara online, menjual ikan cupang itu sulit loh, karena perkembangan ikan cupang itu sendiri yang sangat cepat. Contohnya, baru saja kemarin keluar satu jenis. Nah, bulan depan sudah keluar jenis yang baru lagi, yang menyebabkan sulitnya memasarkan jenis ikan cupang yang lama tersebut. Kecuali kalian ada budget lebih untuk selalu membeli jenis terbaru tersebut. Jadi kalian bisa lebih duluan mempunyai dan memperbanyaknya. Oke, berhubung aku bukan sultan, aku skip. Silakan Babang Jago aja yang maju pelihara cupang. Kalau aku sih mending pelihara gupi aja. Mau ikan jenis lama, mau ikan jenis legendaris, mau ikan jenis baru, bahkan ikan dari masa lalu tetap laku dan gampang untuk dijual. Karena biasanya pembeli itu lebih cenderung mengoleksi gupi jenis-jenis tertentu gitu, ketimbang membeli jenis baru yang harganya mahal. Asalkan kualitasnya terjaga, murni, dan tidak sembarang dalam proses kawinnya ya. Ingat, kawin itu butuh proses, kenalan, pilih bibit bobot latar belakang yang bagus, gak perlu ganteng kalau bisa mapan. Ups. 8. Si cupang yang hobi berantem atau invasif. Gak perlu lagi lah ya aku jelasin, karena bikin kesel aja nih ikan yang sukanya berantem. Mending berantemnya ada tujuan, seperti ngelindungin teman, belain nama baik orang tua, apalagi kalau bela negara. Wih, salut deh buat mereka yang berantemnya punya tujuan baik. Aku kasih semangat 45 deh pokoknya. Pokoknya, perbedaan utama ikan cupang dan ikan gupi adalah karakternya. Ikan cupang tidak bisa disatukan dengan ikan cupang lain atau ikan kecil lainnya. Nah, kalau ikan gupi memiliki karakter berkoloni dan tidak agresif dengan ikan lainnya, sehingga bisa dipelihara bersama-sama dalam satu akuarium atau aquascape. Dijamin cantik deh akuarium kalian kalau ada ikan gupinya. 9. Cupang itu terlalu banyak gen atau mutasi atau tidak murni. Ntar, aku cek kamus bahasa Indonesia sih. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada tingkatan gen maupun pada tingkatan kromosom. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosomal biasanya disebut abrasi. Gimana? Udah paham gak? Pokoknya ikan cupang itu terlalu banyak gen dan mutasi-mutasi terus, berubah-ubah dan cenderung tidak murni, sehingga mempengaruhi harga jualnya sendiri. Misalkan dalam satu kolam ada 300 ikan, yang kualitasnya bagus paling tidak sampai 10% atau sekitar 30-an ekor. Itu pun kalau beruntung. Nah, ini bukan kata aku ya. Aku baca di artikel online. Kalau nggak setuju, kita demoin aja websitenya yuk. Nah, kalau ikan gupi itu mengutamakan kualitas gennya. Ada banyak breeder gupi Indonesia yang hebat-hebat loh, yang bisa menciptakan gen-gen murni yang berkualitas berkelas internasional. Mau tahu? Tunggu di next video ya. 10. Regenerasi jenis yang tidak bagus. Ayo, coba tulis di komentar.
Ada nggak teman-teman di rumah yang pelihara cupang lebih dari 15 jenis? 15 jenis artinya 15 pasang ya, atau minimal 30 ekor. Ada nggak ya? Wah, salut sama Sultan seperti kalian yang punya 15 pasang cupang dengan jenis yang berbeda-beda. Tapi yang jadi masalahnya adalah 1, 2, 3 tahun lagi, kira-kira jenis cupang tersebut masih laku atau masih diterima di pasaran nggak ya? Coba deh lihat beberapa tahun ke belakang. Cupang koi 2 atau 3 warna yang diagung-agungkan di tahun 2016 sekarang sepi peminat. Sekarang berubah menjadi koi multicolor yang harus ada 7 warna di dalamnya. Terus jenis avatar. Besok jenis apa lagi ya? Kita tunggu aja ya perkembangannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa regenerasi jenis ataupun perubahan masa ke masa per jenis cupang kuranglah bagus. Nah, kita coba deh lihat gupi. Jenis gupi yang hits di tahun 2015 seperti gupi koi, blue Moscow, dragon, Japan grass, mosaic Dumbo air, double sword, dan jenis-jenis lainnya masih eksis loh hingga saat ini. Peminatnya masih tetap banyak. Bahkan aku pun sampai saat ini hanya memelihara 4 jenis gupi dan masih sangat ingin mengoleksi jenis-jenis lama tersebut. Tapi tetap aja sih, kalau ada jenis yang baru bakalan menjadi prioritas. Ada yang baru, ayo sikat. 11. Tidak mungkin mengoleksi semua jenis. Atlas, tadi janjinya kan cuma 10. Tapi aku bonusin 1 deh ya. Karena biasanya kalau aku beli gupi itu selalu dikasih bonus. Gak tahu ya kalau aku beli ikan cupang itu bakal dikasih bonus juga atau enggak. Nah, alasan ke-11, sangat tidak mungkin untuk mengoleksi semua jenis ikan cupang. Karena cupang itu ada sekitar 500-an jenis. Contohnya, jenis plakat ada jenis A sampai Z. Terus half moon ada jenis A sampai Z. Terus crown tail ada jenis A sampai Z. Double tail ada A sampai Z. Belum lagi cupang alam. Bisa dibayangkan betapa besarnya dan luas lahan untuk menampung semua jenis cupang tersebut. Ya, kalau gupi masih memungkinkan mengoleksi semua jenis. Kira-kira ada 150 sampai dengan 200 jenis ikan gupi sih di planet bumi ini. Kalau untuk jenis-jenisnya kalian bisa cek videoku sebelum ini ya. Linknya ada di description box. Ya, paling dibutuhkan 200 sampai dengan 400 akuarium untuk mengoleksi semua jenisnya. Ayo yang belum punya peliharaan, pelihara gupi aja sobat. Gak perlu kan ada alasan ke-12 untuk memelihara ikan gupi. Tapi kalau teman-teman sudah memelihara cupang, lanjut dan fokuskan aja ya hobinya sobat. Jangan tulalit apalagi plin-plan. Yang penting mah gaskeun. Nah oke, jadi itu dia 10 plus 1 alasan kenapa harus memelihara ikan gupi daripada ikan cupang. Dan semoga video barusan membuka pikiran sobat di rumah tentang dunia perikanan. By the way, kritik dan saran tentu akan sangat-sangat aku terima. Boleh di kolom komentar di bawah ataupun kalian bisa DM aku secara langsung. Tapi mohon jangan baper ya, khususnya para breeder cupang, apalagi artis-artis cupang dan juga presiden cupang yang lagi trending di YouTube saat ini. Aku suka video kalian kok, dan aku juga subscribe channel kalian. Tapi ya mungkin belum rezekinya aku aja untuk pelihara cupang. Dan aku tuh juga punya banyak teman yang pelihara ikan cupang, yang alhamdulillahnya mereka sukses walaupun omsetnya itu belum sama seperti artis-artis cupang yang lagi viral saat ini di YouTube. Tapi aku doain buat kalian breeder gupi ataupun breeder ikan cupang, semoga sukses terus. Bisa nantinya beli motor, beli mobil, beli rumah, naik haji, bahkan bisa bangun masjid, amin. Dan rezekinya berkah dunia akhirat, serta jangan lupa untuk sedekah. Terus jadilah pahlawan devisa bagi negeri ini. Kan banyak tuh yang jual ikan ke luar negeri, bahkan sampai keluar angkasa. Enggak. Terus ini yang paling penting, untuk jangan lupa jadi pahlawan di keluarga kalian. Fokus untuk membangun dan teruslah untuk jatuh cinta pada hobi-hobi kalian.
Oh ya, yang terakhir jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mengenakan masker kemanapun kalian beraktivitas, oke? Nah oke, jadi kayaknya videonya sampai di sini aja. Maaf kalau misalnya selama penyampaian video aku ada salah-salah kata. So, semoga video kali ini tuh bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, blub blub blub, biur.